Dan malamnya Pak Lupi menceritakan kejadian tadi sore itu pada suaminya. Tapi sang suami yang bernama Pandu itu tidak menggubrisnya dan separuh hati untuk mempercayai cerita dari sang istri yang bernama Pak Lupi. Karena bisa jadi yang dimaksud Pak Lupi kakek-kakek itu adalah sebagian dari warga desa yang kebetulan melintas tergesa-gesa melewati jendela kamar rumahnya. Sementara itu Pak Lupi yakin bahwa yang lewat tadi sore itu adalah demit, karena tidak mungkin lelaki tua itu bisa menghilang dengan sangat cepat. Logikanya kakek-kakek itu jalannya kayak apa sih lamanya, apalagi sang kakek itu mengenakan tongkat, pasti kaki atau pinggangnya sedang dalam masalah. Dan di hari berikutnya Pak Lupi kembali duduk di dalam kamar dan menghadap ke depan jendela sambil menyisir rambut dan melantunkan kidung kembali. Dan tanpa diduga-duga kakek tua itu muncul kembali, guys. Dan dengan cepat si Pak Lupi bangun dari kasurnya dan melongokkan kepalanya untuk mengintip ke depan jendela. Kali ini dia dapat melihat dengan jelas si kakek tua tersebut. Kakek-kakek itu masih berdiri di samping jendela kamarnya Pak Lupi. Pak Lupi pun ragu-ragu, namun dia memberanikan diri untuk menyapa kakek itu. Pak Lupi pun bertanya kepada sang kakek, "Kakek, mohon maaf, sebenarnya kakek ini siapa ya? Kenapa kakek selalu melintas di depan jendela di depan kamarku?" Tanya si Pak Lupi. Si kakek membalikkan badan sambil tersenyum. Pada Pak Lupi, wajahnya penuh dengan keriput dan rambutnya juga sudah dipenuhi dengan uban. Kakek itu menggunakan baju hitam yang lusuh dan juga mengenakan celana hitam yang sudah kotor sekali. Lalu sang kakek bilang kepada Pak Lupi, "Selama kau masih bersama Pandu, kau tidak akan pernah memiliki seorang keturunan sampai kapanpun," ujar sang kakek. Lalu Pak Lupi balik bertanya kepada kakek, "Dari mana kakek tahu nama suami saya itu Pandu? Dan kenapa? Apa penyebabnya, kek? Kalau saya masih sama Pandu, saya tidak akan pernah mempunyai seorang anak atau keturunan. Apakah si Pandu ini mandul?" kata Pak Lupi. Lalu kakek pun menjawab, "Tidak, Pandu tidak mandul. Tapi dia hanya terkena kutukan. Yang perlu kau tahu, dulu sebelum Pandu menikahi kamu, dia pernah mengencingi sarang demit yang ada di tengah hutan Jurikolot. Dan para demit di sana marah dan sangat murka. Lalu para demit yang ada di sana mengutuk suamimu si Pandu dengan kutukan bahwasanya kamu tidak akan pernah mempunyai seorang keturunan."